Perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dalam kurikulum Merdeka. Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam sekolah dasar ini menggunakan bahasa yang objek. Nah, pembelajaran ini berkaitan dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran ini harus menggunakan berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran harus mengutamakan kebergunaan pembelajaran peserta didik terhadap kehidupan peserta didik sehari-hari. Nah, berkaitan dengan perancangan pembelajaran bahasa Indonesia, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pengetahuan peserta didik serta pencapaian peserta didik. Yang kedua itu, pembelajaran dirancang dan ditahapkan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga itu, proses pembelajaran mendukung perkembangan kapasitas dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat itu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Yang kelima itu pembelajaran yang berorientasi. Langkah-langkah perancangan pembelajaran. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Memahami capaian mata pelajaran bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat pada materi ini merupakan langkah-langkah pertama yang sangat penting. Beberapa contoh pertanyaan reflektif yang dapat digunakan untuk memandu guru dalam mencapai pelajaran. Yang pertama, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase. Yang kedua, kata-kata kunci apa yang penting dalam CP. Yang ketiga, apakah ada hal-hal yang sulit saya pahami? Dan yang keempat, apakah capaian dan targetnya kan sudah biasa saya ajarkan? Selain itu, untuk mengenal lebih mendalam mata pelajaran yang diajarkan, memahami CP juga dapat memantik ide-ide pengembangan rancangan pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk memantik ide. Yang pertama, bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai anak didik? Yang kedua, materi apa saja yang akan dijelaskan dan seberapa luas serta mendalam? Yang ketiga, proses belajar seperti apa yang akan ditempuh peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Setelah mencapai CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah berikut dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk merancang dan mengatur pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Alur tujuan pembelajaran ini dapat diperoleh pendidik dengan yang pertama, merancang sendiri berdasarkan CP. Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Adapun cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengurutkan dari yang kontrak ke yang abstrak. Yang kedua, pengurutan deduktif. Yang ketiga, mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit. Yang keempat, mengurutkan. Yang kelima, hierarki. Yang keenam, mengurutkan prosedural. Yang ketujuh, scaffolding. Adapun perencanaan pembelajaran, rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan
pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan. Pembelajaran ini didapatkan oleh guru. Setiap pendidik memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Rencana pembelajaran ini dapat berupa yang pertama itu rencana pelaksana pembelajaran ataupun yang dikenal sebagai RPP. Yang kedua dalam bentuk modul ajar. Apa itu dulu Kike? Merancang modul ajar. Suatu modul ajar biasanya berisi rancangan mempelajari suatu Perancang modul ajar. Suatu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang lebih disusun. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditunjukkan untuk membentuk pendidikan mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual. Oke, di sini saya harus menjelaskan macam-macam modul ajar dapat menjadi penilaian lain atau instrumen strategi pembelajaran. Yang satu, informasi umum. Kedua, komponen inti. Ketiga, lampiran. Yang bagian A-nya asesmen atau penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu arti asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen juga dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang keterampilan tujuan pembelajaran. Oke, di sini saya menjelaskan pendidikan dianjurkan untuk melakukan asesmen ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama yang menjelaskan di sini asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Berbeda dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan akhir jenjang.